Memang betul Mas, kita juga menyambut dengan baik ya keputusan pemerintah ini gitu. Meskipun cukup mendadak, tapi ya teman-teman anggota kami sih sudah biasa, maksudnya untuk menyiapkan paket, menyiapkan program dan sebagainya. Cuman memang perlu kita ketahui bahwa segmen marketnya untuk libur-libur yang seperti ini itu adalah wisatawan Wisnus ya, wisatawan Nusantara ya, jadi wisatawan lokal gitu. Jadi itu kita akan manfaatkan dengan baik. Kita juga akan menjadikan momen cuti bersama atau libur yang cukup panjang di Idul Adha ini untuk tadi itu istilahnya mencari cuan lagi ya, meraup cuan gitu. Oke, baik Pak Yuno. Untuk target kira-kira seberapa tinggi untuk meraup cuan di momen nanti libur 5 hari begitu Pak Yuno? Ya, kalau kita bicara tanggalnya sekarang ini kan kita udah masuk di minggu ketiga atau di hampir menjurus ke minggu keempat. Nah ini memang jatuhnya di akhir bulan gitu. Kalau kebiasaan konsumen kita di akhir bulan tuh memang spendingnya agak rendah ya, karena kan belum gajian dan sebagainya. Tapi mengingat yang liburnya cukup panjang gitu kan, ada beberapa juga sektor swasta yang memang sudah gajian di akhir bulan gitu. Kalau bicara target, saya sudah tanya ke beberapa provinsi, memang targetnya dari mereka terutama yang memang provinsi menjadi destinasi kunjungan wisata yang memang bisa ditempuh lewat darat gitu. Itu sih peningkatannya targetnya antara 17-20% dari Oke, normal. oke. 17% begitu ya dari normal. Nah Pak Yuno, ini kan agaknya juga cukup mendadak pemberitahuannya atau informasi dari pemerintah terkait libur 5 hari yang juga cukup panjang begitu ya bagi para pekerja ini. Sebetulnya untuk persiapannya apakah juga nantinya hotel dan juga restoran juga agak kelimpungan atau sebetulnya sudah siap-siap saja untuk menerima lonjakan atau tingkat okupansi yang tinggi di saat libur 5 hari tersebut? Ya, kalau bicara kesiapan kita sih sebetulnya buat kita nggak ada masalah, Mas. Seperti yang tadi disampaikan di depan, kita biasa untuk mendapatkan jumlah okupansi yang mendadak besar gitu, karena di beberapa daerah tertentu juga karena memang biasa menerima event-event ataupun agenda-agenda dari government ataupun dari corporate yang memang biasanya juga dadakan. Lalu kemudian kerjasama kita dengan rekan-rekan vendor atau supplier untuk menyuplai ataupun mensupport kegiatan bisnis kita itu sudah cukup baik gitu. Jadi memang mereka ready. Yang menjadi concern-nya adalah kemungkinan harganya agak sedikit naik. Karena seperti biasa, demand-nya dadakan dan juga kebutuhannya kuantitinya agak naik gitu. Jadi harganya agak sedikit naik. Tapi itu semua no problem sih. Kita bisa kemas dengan pricing dan juga paket gitu. Oke, baik. Harganya agak sedikit naik begitu ya. Berarti apakah ini juga dapat diartikan para pengunjung ataupun para wisatawan juga tidak akan mendapatkan diskon-diskon yang mana di saat nanti libur 5 hari tersebut? Kalau diskon pasti kita siapkan, karena prinsipnya kalau di industri kita itu sebisa mungkin itu kita sifatnya pre-booking ya. Jadi sudah terbooking duluan untuk mendapatkan kepastian kunjungan gitu loh. Jadi harapan kita di industri kita itu adalah dengan adanya sosialisasi dan keputusan dari pemerintah yang menyatakan bahwa minggu depan akan jadi cuti bersama dan menjadi libur agak panjang, ya harapan kita juga adalah kita bisa bikin deal ataupun transaksi before the day ya. Jadi itu sudah biasa gitu, dan memang karakter customer kita juga saat ini sudah terbiasa untuk berplanning baik dari sisi akomodasi, booking seat restoran maupun juga tiket pesawat gitu. Oke, baik. Kalau dari PHRI sendiri, untuk pemetaannya kiranya wilayah mana saja yang tentunya menjadi tujuan para wisatawan di hari libur nanti? Iya, semalam saya ngobrol sama rekan-rekan provinsi, ketua-ketua provinsi, memang yang menjadi concern itu adalah memang provinsi-provinsi yang memang menjadi destinasi wisata ya, terutama Jawa, Bali, Sumatera gitu. Karena targetnya itu adalah yang masih bisa konsumen-konsumen kita itu mencapai destinasi tersebut via darat.
karakter libur seperti ini itu sudah kita pelajari dan sudah kita duga bahwa memang konsumen kita itu akan bergerak sebisa mungkin lewat darat gitu. Jadi Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali itu udah pasti menjadi destinasi favorit sih. Oke, baik. Pak Yuno, andai kita bicara terkait geliat pariwisata, sebetulnya saat ini di tahun 2023 ini pemerintah sangat sering begitu ya memberikan cuti bersama bagi para pekerja di Indonesia. Anda mengamatinya selain cuti bersama yang panjang, libur yang juga cukup panjang, bagai mobilitas masyarakat juga bertambah ke sejumlah daerah. Sebetulnya apalagi kiranya strategi yang akan ditingkatkan selain menunggu cuti-cuti bersama lainnya dan menambah tingkat okupansi? Ya, sebetulnya beberapa kali diskusi kita dengan pihak pemerintah, itu kita selalu menyampaikan bahwa the real market buat kita itu sesungguhnya itu adalah masih terpusat atau terfokus pada kegiatan pemerintah sendiri, yaitu adalah meeting. Nah, justru dengan adanya cuti yang bersama ini atau libur yang cukup panjang, itu justru kami sangat menyambut karena memang the real marketnya bisa terbentuk gitu. Karena jujur saja kami juga kurang terlalu confident dengan market yang memang dari meeting pemerintah karena itu unstable kan gitu. Tapi kalau yang kayak begini kan memang market yang stabil dan memang dibutuhkan fase-fase liburannya sehingga kita juga bisa bikin planning dan bisa mendapatkan margin yang lebih tinggi gitu.